Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Mariawi Helmina Florten Konterius dengan NPM 0204231192 akan menjelaskan beberapa soal yang diberikan untuk memenuhi UAS mata kuliah riset operasi. Untuk soal pertama ini bisa dilihat tabel di bawah merupakan tabel yang menunjukkan hasil untuk setiap alternatif dan berbagi keadaan. 1 dalam 1 jutaan rupiah dinyalakan dalam nilai sekarang. Nah, yang akan kita cari adalah alternatif yang harus dipilih berdasarkan kriteria maksimax dan maksimin. Nah, yang pertama maksimax atau keputusan optimistik. Kriteria untuk maksimax ini kita harus mencari hasil yang paling baik atau maksimum untuk setiap pilihan investasi dan membuat keputusan berdasarkan nilai maksimum dari hasil maksimum tersebut. Dalam contoh di bawah ini, nilai hasil maksimum dari hasil alternatif fasilitas besar, medium, dan kecil masing-masing itu secara berturut-turut adalah 40, 38, dan 15. Dengan kriteria maksimax terpilih angka 40. Maka keputusan yang dipilih adalah permintaan fasilitas besar dengan harapan mendapatkan hasil sebesar 40 juta. Untuk maksimin atau keputusan pesimistik, kriterianya itu dia harus mencari alternatif yang maksimum dari hasil yang minimum dari setiap alternatif. Jadi yang pertama, kita harus mencari hasil minimum dari setiap alternatif dan selanjutnya memilih alternatif dengan nilai terbesar dari yang terkecil tadi. Sebagai contoh di atas itu, nilai hasil minimum dari hasil alternatif fasilitas besar, medium, dan kecil masing-masing kan berturut 6, 9, dan 15. Dengan kriteria maksimin terpilih angka 15, maka keputusan yang dipilih adalah permintaan fasilitas kecil dengan harapan mendapatkan hasil sebesar 15 juta. Berikutnya tuh sama rata. Kriteria sama rata atau biasa kita kenal dengan equally likely atau kriteria Laplace memiliki alternatif dengan rata-rata hasil tertinggi. Dimulai dengan menghitung rata-rata hasil untuk setiap alternatif, kemudian dipilih alternatif yang memberikan nilai rata-rata yang maksimum dengan asumsi seluruh kemungkinan kejadian dianggap sama dalam contoh di atas. Bisa dilihat fasilitas besar 6 tambah 20 tambah 40 sama dengan 66 dibagi dengan 3, 22. Untuk fasilitas mediumnya tuh 9 tambah 8 tambah 28 tambah 38 sama dengan 75 dibagi 3 mendapatkan hasil 25. Untuk fasilitas kecilnya itu 15 tambah 15 tambah 15 mendapatkan hasil 45 dibagi 3 sehingga mendapatkan hasil 15. Jadi nilai tertinggi dari ketiga nilai tersebut itu adalah 25. Dengan demikian, jika kita menggunakan kriteria Laplace, akan dipilih permintaan fasilitas medium yang memiliki nilai harapan sebesar 25 juta. Seperti pada gambar di bawah. Berikutnya adalah soal nomor 2, di mana kita akan membahas bagaimana panitia mengatur tugas dari keempat tim pendamping sehingga total jarak yang harus ditempuh minimum. Jadi untuk soal ini saya akan menjelaskan menggunakan aplikasi POMQM. Baik, langkah pertama yang kita pilih adalah kita memilih modul assignment karena ini merupakan soal dari penugasan. Di sini kita menulis title-nya menjadi pertandingan bola basket. Baik, di sini saya akan menggantikan masing-masing dengan 4 karena sesuai dengan soal tadi adalah 4. Dan berikutnya untuk jobnya saya akan langsung ganti dengan tim karena ada 4 tim. Untuk objektifnya jangan lupa untuk kita pilih minimize. Langsung saja. Ya, bisa kita lihat di sini sudah ada 4 tim dan juga 4 penugasan. Kita akan kembali ke soal untuk mengisi masing-masing tim. Di sini saya menggantikannya dengan huruf agar lebih gampang kita ketahui. Baik, jadi di sini kita akan mengisi untuk masing-masing tim dan juga lokasi tempuhnya. Jadi setelah dimasukkan semua akan kita lihat hasilnya. Nah, di sini ada segmen result-nya, ada marginal cost-nya, bisa dilihat masing-masing tim dengan penugasannya. Di sini ada segmen list-nya, jadi bisa kita lihat tim 1 pada penugasan B, tim 2 pada penugasan A, tim 3 pada penugasan C, tim 4 pada penugasan D dengan jumlah total semuanya adalah 450. Berikutnya adalah suatu perusahaan beton memindahkan beton dari 3 pabrik ke 3 lokasi konstruksi, di mana kapasitas bersama 3 pabrik permintaan sesuai pada gambar. Nah, di sini kita disuruh menentukan pola distribusi memberikan biaya terendah. Jadi saya bakal menjelaskan
untuk penentuan biaya minimum menggunakan Northwest Corner dan juga list cost. Baik, yang pertama ini adalah Northwest Corner. Bisa kita lihat dari pabrik 1 untuk biaya transportasi ke masing-masing lokasi sesuai pada gambar. Nah, untuk X1A-nya itu ada 120, X2A-nya ada 30, X2B-nya ada 50, X3B-nya 20, X3C-nya juga ada 60. Sehingga untuk fungsi tujuannya kita kalikan masing-masing dan mendapatkan hasil untuk Z-nya itu 2.690, sehingga biaya transportasi untuk pekerjaan distribusi dari setiap pabrik ke lokasi konstruksi kita menggunakan metode Northwest Corner, dia mendapatkan biaya $2.690. Baik, berikutnya itu saya menggunakan metode list cost. Bisa kita lihat untuk biaya transportasinya juga dan juga dari pabrik-pabriknya sudah tertera secara jelas pada tabel dengan X1A 70, X1B 50, X2B 20, X2C 60, X3A 80. Berikutnya itu akan kita cari fungsi tujuannya. Z-nya ya bisa kita lihat, Z-nya di situ adalah $1.970. Maka biaya transportasi untuk pekerjaan distribusi dari setiap pabrik ke lokasi konstruksi itu jika menggunakan metode list cost ini dia adalah $1.970. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih dari hasil penjelasan saya.